sekarang. Ada yang perlu aku omongin sama kamu. Tapi ngomong-ngomong ketenangan kamu kenceng juga ya? Aduh, maaf ya Zen. Ya nggak apa-apa. Itu Musa sih yang ngajarin aku. Musa yang ngajarin? Iya karena aku nggak mau bergantung sama orang lain aja sih. Ini kamu kemana aja sih Zen? Kamu tahu nggak PRT, Bang Daus, Adam itu semua nyariin kamu. Handphone kamu nggak aktif-aktif lagi. Justru itu yang mau aku jelasin ke kamu, Van. Jadi gini, sebenarnya aku tuh lagi nyamar. Aku lagi bantu kepolisian buat nangkep bos penjahat besar. Namanya Pak Bahar. Kamu nyamar? Iya, jadi Pak Bahar itu, aduh orangnya nekat banget, Van. Dia bisa nyelakain siapa aja yang ada di dekat aku. Atau di dekat siapapun yang dia rasa bisa dicelakain. Iya, tapi kan kamu tahu kalau kamu nemuin aku, kamu nggak takut kalau yang aku terancam? Justru itu, Van. Aku nggak bisa kalau kamu sampai kenapa-kenapa. Makanya aku ngambil resiko ini. Aku berusaha ngejelasin semuanya ke kamu sebelum semuanya telat. Zen, tapi kamu bisa aja mundur kan? Ini bahaya buat kamu. Nggak bisa, Van. Aku udah setengah jalan. Aku nggak mungkin mundur lagi sebelum bos penjahat itu ketangkep. Minimal di penjara. Tapi Zen, kalau terjadi apa-apa sama kamu gimana? Kamu doain aja ya. Semoga aku nggak kenapa-kenapa dan aku bisa pulang dengan selamat. Kita bisa ketemu lagi. Kita pernah ngelewatin masa ini kan? Waktu sama Bos Sam dulu. Aku juga yakin sekarang kita pasti bisa kok. Kamu janji? Zen, ayo sekarang kita ke markas. Kok di sini? Ya, Pak Radian nyuruh aku sini buat jemput kamu. Kamu udah selesai ngasih penjelasannya? Hera, tolong jagain Zen ya. Dan kamu Zen, sebaiknya kamu cerita semuanya sama Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, Putri mau ketemu sama ayah. Iya boleh Putri, tapi tunggu Putri sembuh dulu ya. Tapi Putri maunya sekarang, Bunda. Iya nanti ya sayang. Yara. Bu, gimana keadaan Putri? Kenapa sayang? Badannya tambah panas Bu, sampai 39 nih. Udah gitu nanyain Mas Firman terus lagi. Apa? Itu kan cuma ngigo, bukan berarti apa-apa kan? Ya kamu kompresin terus dong, supaya panasnya turun. Terus jangan lupa, obat penurun panasnya juga kamu kasih. Sepertinya Firman betul-betul sudah insaf ya. Coba lihat. Dia sholat begitu kusuknya. Alhamdulillah, Kek. Maka dari itu, kita nggak boleh seuzon sama orang, Kek. Iya, betul. Sekarang kakek sudah percaya dan yakin kalau Firman betul-betul sudah insaf. Ayah. 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 Putri kangen ayah. 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 Putri? Putri? Putri kamu di mana Putri? 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 Apa sih teriak-teriak nanti? Ini Putri nggak ada Bu. Di kamar mandi kali mungkin. Nggak, dia pasti selalu ngomong kalau mau kemana-mana sama aku. Putri? Putri? Putri?
sama ayah. Aduh, anak siapa nih malam-malam keluyuran? Aduh, ada-ada aja lagi. Aduh. Kenapa nih? What is ceritanya ini? Pak Rete, ini loh tiba-tiba dia ngelewatin mobil Nyai, terus ketabrak keserempet. Nyai nyerempet dia? Bukan mobil. Ya mobilnya Nyai kan? Iya. Coba cek. Coba cek Gimana ya ini anak siapa sih Pak Rete? Coba cek. Bang Daus. Nggak tahu. Aduh, masih hidup nggak? Masih hidup nggak? Mana? Bang Daus. Masih Putri. Putri, kamu kenapa? Ini siapa yang nabrak? Putri. Putri, ini siapa yang nabraknya? Iya. Saya. Iya, tapi saya nggak sengaja. Ya, Lagian ini anak keluyuran malam-malam. Nggak Putri. sengaja. Nggak sengaja. Putri. Tolongin dong. Bawa ke rumah sakit. Cepetan, cepetan. Pak Rete, Bang Daus. Bawa, tolong dong. Gotong masuk. Cepet, gotong. Cepet lama. Lama banget sih gotong. Lama banget sih. Cepet. Hai. Dok, gimana keadaan anak saya? Cedera kakinya tidak begitu parah kok Mbak. Insya Allah nanti cepat sembuh ya. Yaudah. Biar Nyai urus administrasinya. Ya dokter, Cak. Trin. Nyai. Nggak usah. Biar saya aja yang urus ke administrasinya. Uangnya aja mana Nyai? Dih, emang kenapa kalau saya ngurus? Kamu takut saya keluar dari ruangan ini? Ya kan. Nyai kan suka gitu, suka licik, suka lupa ingatan. Ntar kadang-kadang bilang mau bayar, toto nggak bayar. Mendingan uangnya kasih langsung ke saya. Kalau saya langsung bayarin. Bikin pusing kepala orang kaya aja. Nih makan nih duit. Gitu Nyai. Nah, kalau kayak gini kan aman. Tuh, dokter sekali doang. Nyasar nggak tuh dia? Maaf ya Mbak ya. Ya. Makasih ya dokter Kalau ya. gitu saya permisi dulu ya. Pokoknya cepat sembuh ya. Tiara, gimana keadaan Putri? Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu di sini? Saya nggak suka lihat muka kamu. Saya mau jenguk anak saya. Apa? Mau jenguk anak kamu? Saya cuma sebentar mau lihat anak saya. Udah lihat kan? Udah puas lihatnya. Sekarang saya minta kamu keluar dari sini. Saya nggak mau lihat muka kamu. Keluar dari sini. Keluar, saya nggak suka lihat muka kamu. Keluar! Kenapa sih Tiara? Ibu kan udah bilang berkali-kali, ngapain kamu ngasih tahu? Ya dia kan ayahnya Putri, Bu. Ya tapi bukan berarti. Firman? Ketemu juga kita di sini ya? Udah gak usah basa-basi. Gue mau tanya sama lo. Lo serius mau nikahin Tiara? Iya, setelah kamu cerai sama Tiara, kecuali Tiara yang berubah pikiran. Lo tuh sukses, kaya raya. Gue yakin banyak wanita yang pengen jadi pendamping lo. Tapi kenapa lo mau nikahin istri orang ya? Jawabannya sederhana. Saya mencintai istri Anda. Gue mohon pengertiannya. Gue masih sayang sama istri dan anak gue. Dan gue yakin kok, banyak wanita yang lebih baik dari Tiara. Sorry ya, Man. Saya udah terlanjur mencintai Tiara. Permisi, saya mau jenguk Putri. Siapa wanita itu? Teman atau pacar Tito? Pacarnya, Bos. Dan kayak dia seorang dokter, Bos. Andai saja Firman masih bergabung sama kita. Firman tidak bisa diharapkan lagi, Bos. Dia udah insaf, Bos. Ini
Itulah bodohnya Firman. Tapi gimana pun juga gue masih utang budi sama dia. Karena ketika gue kepegang polisi, dia tutup rapat-rapat rahasia gue. Terus, sekarang gimana, Bos? Kita harus singkirkan Tito. Siap, Bos. Jadi intinya gue minta maaf banget sama kalian semua. Karena gue udah gak jujur dan terus terang soal kondisi gue. Tapi yang pasti gue ngelakuin ini juga demi ngebantu tugas kepolisian. Makanya gue ngerahasiain itu. Jadi selama ini lu nggak beneran kerja di warung makan atau ngajar di pesantren lu? Enggak bro, sorry banget tapi gue terpaksa bohong. Ini demi keselamatan kalian dan keselamatan gue sendiri. Ini aja gue kesini buat ngasih penjelasan ke kalian, gue harus dikawal sama aparat kepolisian. Iya, saat ini keselamatan Zen itu lagi terancam. Apalagi setelah penyergapan kemarin. Zen itu pisah dari Bahar dan anak buahnya. Kalau soal ini, saya jadi ingat bos Sam, Zen. Dan Sam dengan Bahar itu gak bisa disamakan. Sam itu gak ada apa-apanya. Diibaratkan, Sam itu cuma ikan teri. Sedangkan Bahar itu ikan gurita. Ikan gurita yang besar. Sis, ini kunci mobil box anak buahnya Bahar. Tapi supirnya sudah ditangkap. Coba kamu pegang ya. Siapa tahu kamu menemukan petunjuk. Aku coba ya. Gimana sis? Apa yang kamu lihat? Mas, ini surat gugatan cerainya. Tanda tangannya di sini aja. Ibu nggak suka kalau dia masuk ke dalam rumah ibu. Saya nggak bisa. Bu, tolong kasih saya kesempatan. Apa? Saya nggak salah dengar tuh. Kesempatan kamu itu udah nggak ada. Saya udah nggak berharap kamu jadi mantu saya lagi. Yang saya minta sama kamu, Firman, cukup kamu tanda tangani surat cerai itu. Beres. Ayah. Putri? Sini kamu. Sini. Sini. Tiara, kamu kok nggak ngomong? Putri udah pulang dari rumah sakit. Mau ngapa mau sama kamu? Mau kasih uang? Hah? Enggak kan? Nggak penting lah ngasih tau kamu. Oma, Putri mau sama ayah. Diam kamu ya. Oma nggak suka kamu ngelawan Oma. Diam. Bu, tolong jangan kasar sama Putri, Bu. Masuk ke dalam. Oma minta kamu masuk ke dalam. Tapi Oma. Enggak, masuk ke dalam. Masuk. Putri. Udah gini aja deh. Mas, kamu boleh tanda tangan itu sampai besok. Besok kamu tanda tangan ini. Saya tunggu paling lambat besok. Ibu. Ayam bumbu kuning, nikmat lezat. Ayam bumbu kuning, ayo ibu-ibu. Ibu-ibu, ayo dipilih-pilih ayam bumbu kuningnya. Wah, boleh juga nih. Boleh. Silakan dipilih sendiri. Lihat ya. Iya, boleh, boleh. Tuh kan. Wow. Mau? Ayo dipilih. Silakan. Tapi hati-hati ya kalau udah makan ayam bumbu kuning aku. Kenapa emang? Bisa ketagihan. Ya udah dicoba ya. Enak nih. Yuk. Aku beli dong yang ini. Aku mau ya. Mau yang mana? Orang miskin. Minggir. Udah kayak lalat aja ngumpul-ngumpul. Kamu dicariin mana nemplok di sini. Mana? Katanya kamu mau ganti handphone saya yang kamu rusakin. Belum cukup Nyai uangnya. Tuh apaan tuh? Ini uang hasil ini. Udah sini. Belum cukup Nyai. Ih, apaan sih? Nggak sabaran banget sih. Iya sih, situ kan udah kaya raya. Duit segitu-gitunya juga masih diembat juga. Iya, maruk amat. Pakai baju hijau udah tinggal ditemplokin lalat hijau doang, tau gak? Terserah saya lah, ini bukan urusan kamu. Ini urusan pribadi saya sama nih.
Jangan sekarang Nyai, tapi kan ini untuk modal. Astagfirullahaladzim. Mas Firman, Mas kenapa? Saya habis dipukul sama pengendara motor. Tapi saya nggak kena karena mereka pakai helm. Astagfirullahaladzim, dipukul. Ya udah Mas, nanti kita lapor ke Pak RT ya. Iya. Nak, bener nak. Ini jalan Legong Raya. Ini rumahnya, Dam. Persis sama visionnya Sista. Ini pasti mobilnya Bahar. Semuanya siap. Apapun yang kita lakuin, itu taruhannya nyawa kita. Saya yakin, Bahar nggak mungkin sendiri. Satu lagi. Siap dah. Kita semua pakai masker ya. Anda kami tahan atas nama hukum. Tangkap dia, Pak. Kalian cari satu lain. Masih ada satu orang lagi nih. Dam, bangun, Dam. Lu nggak apa-apa, Dam? Hah? Sialan, dia berhasil kabur lagi. Yang satu berhasil kabur, Lu semua bakal nyesel dan nangkep gue. Gue punya banyak anak buah yang setia sama gue. Dan mereka siap mati untuk ngebelain gue. Dan gue gak pernah takut sama polisi. Saya tidak pernah takut menghadapi penjahat seperti kamu.